4 tips untuk berwisata bersama balita. Hai Mam, apa kabar? Gimana dengan rutinitas harian? Masih terasa waraskah? Masih bisa stabilkah menjalani hari-harinya? Atau udah mulai terasa bosan? Sudah mulai terasa jenuh? Dan berencana untuk melakukan refreshing ataupun wisata bersama anak kita atau balita kita? Nah, tapi kepikiran gak sih gimana caranya menghandle balita kita atau anak kita selama di perjalanan dan di lokasi wisata supaya mereka nggak rewel, tetap happy, bisa enjoy, dan bisa ya menikmati sama wisatanya. Nah, cocok banget untuk lihat video aku ini karena aku akan share tips yang harus Mamis persiapkan dan rencanakan supaya ketika melakukan perjalanan dan wisata nanti baik kita nggak rewel dan tetap bisa enjoy sama wisatanya. Mulai dari destinasi wisatanya, kemudian transportasi, penginapan, dan juga tempat makan. Nah, sebenarnya video ini aku buat berdasarkan pengalaman kami sendiri ketika melakukan perjalanan keluar kota. Waktu itu kami ke Bandung. Nah, untuk Mamis yang mau lihat itinerary-nya, apa-apa aja yang kami lakukan, lokasi wisata yang sudah kami kunjungi selama di kota Bandung, bisa lihat videonya di link berikut ini. Tips yang pertama, lokasi wisata atau destinasi wisata. Nah, untuk destinasi wisata aku saranin pilihlah yang kids friendly atau ramah untuk anak. Dan ada 4 jenis wisata yang ramah untuk anak kita. Yang pertama, wisata edukasi. Wisata edukasi berarti wisata yang bisa menambah pengetahuan untuk anak kita. Misalnya mengunjungi museum atau mengunjungi taman pintar. Kemudian yang kedua ada wisata sehat. Nah, wisata sehat ini adalah wisata yang bisa membuat anak kita bergerak aktif. Contohnya mengunjungi waterboom atau mengunjungi playground. Kemudian yang ketiga, wisata alam. Nah, wisata alam berarti kita mengajak anak kita untuk menikmati keindahan alam, melihat flora dan juga fauna. Contohnya mengunjungi kebun binatang atau mengunjungi taman bunga. Kemudian yang keempat adalah wisata kreatif. Nah, wisata kreatif ini bertujuan untuk mengasah kreativitas anak kita. Nah, ini cocok banget untuk anak-anak yang kreatif, banyak akalnya, banyak ide-idenya. Contohnya melakukan aktivitas ya, seperti membatik atau membuat keramik atau menggambar, melukis, merajut, nah dan sejenisnya. Nah, dan aku saranin untuk lokasi wisata atau destinasi wisata ini kita sebagai Mamis tidak memaksakan kehendak kita atau keinginan kita. Misalnya ya, dulu kita waktu masih muda senangnya hiking atau panjat tebing, naik para layang dan sejenisnya ya, yang untuk mengasah adrenalin. Terus kita paksain anak kita yang masih balita atau masih anak-anak lah ya untuk menyukainya juga, untuk mengunjunginya juga. Nah, kalau misalnya anaknya memang mampu untuk melakukannya, silahkan, boleh diajak. Tapi kalau misalnya anaknya nggak mampu untuk melakukannya, maka sebaiknya ditinggalkan saja, ditahan dulu keinginan Mamis untuk mengunjungi lokasi wisata itu. Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya kita juga yang repot menghandle anaknya, karena mereka di sana akan rewel, mereka nggak suka ya, nggak senang sama aktivitas yang akan dilakukan. Nah, dan aku saranin juga sebelum melakukan perjalanan sebaiknya Mamis browsing dulu, cari-cari dulu lokasi wisata yang akan dikunjungi. Dan jangan lupa ditunjukin sama anaknya, kira-kira mereka mau nggak mengunjungi lokasi itu, kira-kira mereka suka nggak melakukan aktivitas yang kita pilihkan. Nah, ini berdasarkan pengalaman aku sendiri. Jadi waktu itu kami mengunjungi kota Jakarta, dan di Jakarta itu ada Ancol yang di sana kita bisa naik gondola. Nah, kelihatannya naik gondola itu menyenangkan ya. Kita naik kereta di atas permukaan laut, kemudian bisa melihat pemandangan sekitar. Terus aku tunjukin sama anak aku, mau nggak naik gondola? Nah, dan aku ceritain gondola itu begini-begini, kemudian nanti kita bisa lihat pemandangan laut, pemandangan sekitar, bagus loh, aku bilang gitu. Karena aku pengen. Tapi ternyata dia nggak mau, karena dia mungkin ngebayanginnya naik kereta di atas permukaan laut, dan itu kan tinggi ya, di ketinggian. Nah, jadinya karena dia nggak mau, ya lebih baik aku mengurungkan niat aku untuk
naik gondola itu. Apa ini aku lakukan? Karena ini berkaitan dengan pembelian tiket. Nah, seperti yang kita tahu ya, musim Covid seperti ini, semua tiket biasanya dilakukan H- sekian sebelum kita mengunjungi lokasi wisata. Nah, tujuan mereka untuk mengetahui jumlah pengunjung yang akan hadir di hari tersebut, jadi mereka bisa melakukan pembatasan pengunjung. Jadinya sebelum berangkat, aku udah cek-cek itu lokasi-lokasi yang akan kami datangi, dan semua tiket udah aku beli sebelum kami sampai di lokasi wisatanya. Emang kenapa sih nggak beli aja tiketnya di lokasi wisata di hari H? Itu dia, khawatirnya ketika kita mau beli tiket di hari H-nya, itu tiketnya udah habis. Ya tahu ya, musim Covid ada pembatasan pengunjung. Kemudian yang kedua, ngapain kita capek-capek ke lokasi wisatanya? Kita capek-capek nanti antre di sana, capek-capek kita datang ke sana kalau ternyata anaknya nggak suka. Untuk apa, ya kan? Nah, jadi lebih baik semuanya dipersiapkan sebelum kita melakukan perjalanan. Yang kedua, transportasi. Nah, untuk transportasi bebas aja, bisa pilih transportasi umum atau mau naik kendaraan pribadi juga boleh, bebas. Yang penting nyaman dan juga aman untuk anak kita. Nah, untuk mamis yang berencana berwisata keluar kota dan tidak naik kendaraan pribadi, bingung kan ketika di lokasi wisatanya itu mau naik transportasi umum lagi atau rental kendaraan aja, rental mobil atau rental sepeda motor. Ini aku kasih pilihan. Kalau misalnya kita tidak lama di kota tersebut, misalnya antara 2-3 hari dan tidak banyak lokasi wisata yang kita kunjungi, misalnya satu hari hanya mengunjungi satu lokasi wisata, jadi di sini aku saranin untuk pilih transportasi umum aja karena lebih hemat dan juga lebih gampang, lebih ringkes. Dan yang pasti ya, transportasi umumnya kita pilih harus yang aman dan juga nyaman untuk anak kita. Tapi kalau misalnya di lokasi wisata kita sekitar ya 5-7 hari dan banyak lokasi yang mau kita kunjungi, misalnya satu hari kita mengunjungi 2 atau 3 lokasi wisata. Nah, untuk yang seperti ini aku saranin rental kendaraan aja, mungkin mobil atau sepeda motor. Kenapa? Karena untuk pindah dari satu lokasi wisata ke lokasi wisata yang lain, kalau naik transportasi umum itu agak repot. Ya, mana kita bawa anak lagi ya, bawa barang lagi ya, bawa barang-barang perintilan dia. Jadi itu agak menyusahkan. Jadi sebaiknya kita rental aja, semua barang bisa masuk di situ dan anak juga gampang mau pindah dari satu lokasi wisata ke lokasi wisata yang lain juga dia nggak capek ya, tinggal naik mobil udah pindah ke lokasi wisata yang lain. Yang ketiga, penginapan. Nah, untuk penginapan sebenarnya bebas aja, mau pilih hotel atau guest house boleh-boleh aja, yang penting nyaman untuk anak kita. Nah, sekarang yang mau aku kasih pendapat, yang mau aku share adalah pilih mana antara penginapan yang ada kolam renangnya atau tidak ada kolam renangnya. Nah, untuk ini aku sarankan sesuaikan aja sama jadwal kunjungan wisata kita di hari tersebut. Jadi kalau misalnya di hari itu banyak lokasi wisata yang mau kita datangi, sebaiknya pilih penginapan yang tidak ada kolam renangnya. Kenapa? Karena biasanya anak-anak kalau udah melihat kolam renang itu bawaan mereka maunya nyebur aja, ya kan? Dan kalau udah nyebur itu akan menguras energi mereka. Jadi khawatirnya ketika kita nanti mengunjungi wisata, mengunjungi lokasi wisata, adanya anak-anak malah udah capean karena sebelumnya mereka udah berenang. Tapi kalau misalnya tidak banyak lokasi wisata yang mau kita datangi di hari tersebut, misalnya kita cuma mau jalan-jalan ke satu lokasi wisata aja dan kita mau jalan-jalannya siang setelah check out dari hotel atau sore, maka boleh pilih penginapan yang ada kolam renangnya. Jadi pagi-pagi bangun tidur anak-anak bisa berenang, kemudian istirahat sebentar, kemudian siangnya kita check out hotel, baru kita menuju ke lokasi wisata. Nah, aku jamin kalau gitu anak-anaknya nggak akan rewel, masih tetap happy selama di lokasi wisatanya. Tips yang keempat, tempat makan. Nah, untuk tempat makan sebenarnya gampang-gampang susah ya. Kalau untuk menunya aku rasa gampang ya untuk mencarinya, tinggal cari tempat makan yang dia bisa menyediakan menu untuk anak kita. Dan aku rasa menu untuk anak-anak nggak repot ya, yang digoreng-goreng juga bisa, mungkin ayam goreng atau tempe, tahu goreng yang ada sopnya, gampang ya untuk makan anak kita. Sekarang yang menjadi permasalahannya adalah kondisi tempat makannya atau kondisi restorannya, kondisi warungnya. Apakah
mereka membatasi antara yang smoking dan non-smoking area. Nah, itu dia yang menjadi permasalahan. Nah, ini berdasarkan pengalaman sendiri. Jadi waktu itu kami kulineran di Kota Bandung. Jadi di dekat Jalan Asia Afrika itu ada jalan yang dia sepanjang jalan itu kulineran dari ujung ke ujung. Nah, dan di situ ya tahu ya namanya pinggir jalan, nggak ada deh pembatasan antara orang yang merokok dan juga orang yang tidak merokok. Nah, waktu itu kami sudah makan di meja ini ya. Aku dan suamiku, juga ada anak-anakku masih balita. Kemudian di samping kami itu tiba-tiba ada 2 orang pengunjung yang mereka makan di situ dan dia merokok dengan asiknya ya. Nah, sayangnya tuh asapnya ke kami, ke anak aku. Kesel nggak sih rasanya ya, anak kita dikasih asap rokok dari dia. Nah, jadi itu yang aku takutin, yang itu yang aku khawatirin. Jadi sebaiknya pilih-pilihlah tempat makan yang dia memang nyaman untuk anak kita. Tapi kalau kamu nggak masalah sama itu ya silahkan, bebas aja pilih tempat makan. Nah, itu dia tips wisata dari aku, gimana caranya menghandle balita, menghandle anak kita selama di lokasi wisata supaya mereka nggak rewel, tetap happy, tetap enjoy selama di perjalanan dan di lokasi wisatanya. Intinya cuma satu sih, perencanaan matang yang harus Mamis lakukan. Jadi Mamis tentuin dulu mau ke lokasi wisata yang mana, berapa hari selama di kota tujuan, kemudian mau naik apa kesananya, dan di sananya nanti naik apa, kemudian nginepnya di mana, pindah-pindahkah penginapannya atau di situ aja dari hari pertama sampai hari pulang. Kemudian yang terakhir nanti makannya di mana aja. Nah, sampai sini dulu, semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan dan mempermudah Mamis untuk menyusun itinerary selama melakukan perjalanan. See ya!